البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Maka kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan Kitabul Janaiz, masuk di pembahasan Kitabul Zakat. Pada pertemuan telah lewat disebutkan di Kitabul Janaiz tentang tata cara memandikan jenazah, demikian juga mengkafani, kemudian juga menyolatkan, kemudian hal-hal yang berkaitan ketika menguburkan jenazah. Terakhir disebutkan hadis nomor 577, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah dhaif, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tadfinu mautakum bilail illa an tatarru. Jangan kalian menguburkan mayat-mayat kalian, yakni jenazah-jenazah orang-orang di sekitar kalian, bilail, di malam hari, illa, kecuali an tatarru, kecuali kalau darurat, kalau terpaksa. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa asalnya itu dalam Sahih Muslim. Disebutkan secara lengkap dalam Sahih Muslim. Tentu saja kalau mereka menyebutkan Sahih Muslim maka itu adalah sahih secara umum demikian. Disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah yauman, pada suatu hari. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki dari sahabatnya yang meninggal. Fa kufina fi kafan ghairi ta'il. Kemudian ternyata sahabat ini dikafani dengan kafan yang tidak pantas. Wa kubira lailan, dikuburkan di malam hari. Fa zajarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menegurnya, memperingatkan para sahabat waktu itu. Ayak burarojul bilail, ketika dia dikuburkan di malam hari, hatta yusol alaih, sampai disolatkan atasnya. Ini maksudnya supaya mungkin kalau disolatkan di siang hari lebih banyak, atau semisal itu, wallahu a'lam. Ini tidak dikuburkan di malam hari sampai disolatkan. Ya mungkin wallahu a'lam supaya kalau di siang hari lebih banyak, atau semisal itu. Ila ayat tarra insan ila dzalik, kecuali kalau terpaksa seseorang atas demikian itu. Mungkin berubah atau mungkin bau dan sebagainya, atau semisal itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, idza kafana ahadukum akhahu, kalau salah seorang kalian mengkafankan saudaranya, falyuhsin kafanahu, hendaknya membaguskan kafannya. Jadi di sini berkaitan karena waktu itu tidak dikafani sebagaimana mestinya. Jadi larangan tadi atau ucapan tadi adalah seperti itu. Maka di sini dibahas oleh para ulama hukum menguburkan di malam hari. Hadis tadi dhaif. Ya, maka disebutkan hukumnya adalah boleh. Maka disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikuburkan di malam hari sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga jamaah dari salaf, yakni dikuburkan di malam hari, tidak ada pengingkaran atas hal tersebut, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Demikian juga hadis mar'ah sauda, perempuan yang hitam. Ya, waktu itu dikuburkan di malam hari dan Nabi tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan boleh menguburkan di malam hari. Kemudian juga di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala bahwa seseorang melihat api di malam hari. Waktu itu ternyata di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di kuburan. Faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qabr, di kuburan. Maka di situ ada api yang untuk menerangi. Wa huwa yaqul, Nabi mengatakan ketika di kuburan di malam hari itu, nawiluni sahibukum, ulurkan sahabatmu yang sudah dikafani itu atau yang sudah mau siap dikuburkan itu, berikanlah. Wa idza huwa rajul alladzi kana yarfa' sautahu bidzikir. Ternyata yang meninggal itu ternyata adalah seseorang yang dia itu biasa mengangkat suaranya ketika berzikir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbil. Maka ini menunjukkan boleh menguburkan di malam hari. Kemudian hadis nomor 578. Hadis ini dhaif.
Di situ ada Khalid bin Sarah majhul hal, tidak diketahui keadaannya. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Di sini dhaif. Ini berkaitan tentang untuk membuat makanan ketika apa? Ketika ada mayit. Jadi Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Lamma jaa na'yu Ja'far," ketika datang kabar meninggalnya Ja'far, hina qutila, ketika terbunuh di perang Mu'tah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman," buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Faqad atahum ma yasghaluhum, telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka, mengurusi Ja'far, ungkapan ini untuk kemudian dikuburkan. Akhrajul khamsah ila Nasai, dikeluarkan oleh yang 5 kecuali Imam Nasai, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif. Maka dibahas oleh para ulama, san'u ta'am li ahli mayit, membuat makanan untuk keluarga mayit. Kalau yang buatkan adalah orang lain, bukan keluarganya, maka ini boleh. Istahabbalul ilmi ayyusna li ahli mayit ta'aman. Ahlul ilmi mengatakan disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga orang yang meninggal, karena mereka sibuk dengan musibah itu. Di antara dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Demikian juga Allah fi aunil abdi, Allah di dalam pertolongan seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menyebutkan, "Annaha kanat idza matal mayyit min ahliha," kalau ada seseorang yang meninggal ya dari keluarganya, fastama'a lidzalika nisa, maka perempuan pun berkumpul. Tsumma tafarraqna, kemudian berpisah. Illa ahliha, kecuali keluarganya, wa khassataha, dan orang-orang khusus keluarga tersebut. Umirat bi burmah min talbinah, kemudian dibuatkan makanan ya. Fatu bihaq, kemudian dimasak. Semasuni sarid, kemudian dibuat sarid, makanan dari tepung, kemudian ada madu, ada seperti itu, makanan enak. Maka kemudian mengatakan, "Qulna minha," makanlah darinya. Ya, demikian. Aisyah mengatakan, ini makanlah makanan itu. Orang lain membuat kemudian untuk memakan. Ya, demikian. Pak ini sami itu Rasulullah SAW yaqul, semuanya aku mendengar Rasulullah SAW sudah mengatakan, "At-talbina majmati li fuadil marid." Yani talbinah, makanan ini ya, makanan yang enak tadi, itu adalah menimbulkan ya rasa senang, menghibur hati orang yang sakit. Tudhibu ba'dul huzn, menghilangkan sebagian kesedihan. Ini buat makanan untuk orang yang meninggal, diperbolehkan. Adapun berkumpul untuk makan di rumah orang yang meninggal keluarganya, disebutkan itu adalah bid'ah ya, berkumpul makanan dan sebagainya, istilahnya malah mungkin yasinan dan sebagainya, makan-makan di situ. Bahkan sebagian mengatakan termasuk niyahah ya, meratap, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya tentang masalah takziah, yakni menguatkan hati orang yang meninggal, keluarga orang yang meninggal. Maka itu adalah disukai supaya semakin dia bersabar, demikian. Disebutkan di istilah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang meninggal maka waktu itu Nabi mengatakan, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajrin musamma fal tasbir wal tahtasib." Ini hadis yang hendaknya kita ucapkan juga. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu shay'in indahu, segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala bi ajal, ada ajal yang sudah ditentukan. Sabarlah dan mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Sahih Muslim hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Allahumma ighfir li Abi Salamah." Kita mengatakan kepada keluarganya, "Ya Allah, ighfir li fulan," ampunilah orang ini. "Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi," yakni gantikanlah untuk keluarganya itu yang lebih bagus. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di situ
Takziah yakni sebelum meninggal, qablal maut wa ba'dahu. Sebelum meninggal datang ke keluarganya menguatkan ya sebelum meninggal. Setelahnya juga selama butuh di situ. Ya, selama butuh. Waktu itu ada ya disebutkan hadis Qurrah bin Iyas radhiyallahu, ada seorang laki-laki yang meninggal, anaknya yang sangat dia cintai. Ada seorang sahabat mempunyai anak ya sangat dicintai, anaknya sangat dia cintai. Ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian Nabi pun datang kepada laki-laki ini yang meninggal, anak laki-lakinya itu, sambil beliau mengatakan, "Ala yasuruka ala ta'ti baban min abwabil jannah?" Tidakkah engkau senang untuk engkau ya mendatangi pintu dari pintu-pintu surga? Tidaklah engkau mendatangi pintu dari pintu-pintu surga illa kecuali wajatahu yantadiru. Kau dapati anakmu itu yang meninggal itu sudah menunggu engkau. Hadisnya seperti disebutkan oleh Imam Nasai. Ini menghibur, menguatkan hati orang tersebut. Yang mengucapkan takziah boleh ketika di masjid, boleh di rumahnya, di tempat disolatkan, di kuburan dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 579. Doa ketika kita menziarahi kubur. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Qala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar menuju al maqabir, kuburan. Ayaqul, untuk mengucapkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, selamatan untuk penghuni rumah-rumah dari kaum mukminin, demikian juga muslimin. Wa inna insyaallah, dan kita insyaallah taala bikum, dengan kalian, lalahikun, akan bertemu dengan kalian. As'alullah lana, aku minta untuk kita, walakum, demikian juga kalian, al-afiyah, keselamatan, ampunan. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Demikian juga hadis berikutnya. Tapi hadis ini sebutkan adalah dhaif. Di situ ada Qabus bin Abi Dobyan, dhaif lemah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan di Madinah. Fa aqbala alaihim bi wajhi, beliau menghadap kepada mereka dengan wajahnya. Faqala, kemudian mengucapkan doa, assalamualaikum ya ahlal kubur, selamatan untuk kalian, atas kalian wahai penghuni kuburan. Yaghfirullah lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kita dan kalian. Antum salafuna, kalian adalah salaf kami. Wa nahnu bil asar, dan kami mengikuti. Rawi Tirmidzi, disebutkan Imam Tirmidzi wa qala hasan, beliau mengatakan hasan, tapi di sini dhaif tadi. Maka di sini menunjukkan disunahkan kita untuk mendoakan ya orang yang ada di kuburan, demikian. Itu ada doa-doa yang lain disebutkan. Itu ada doa yang lain, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang telah lewat di antara kita dan orang yang diakhirkan. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Demikian. Adapun kemudian berdoa di kuburan, yaitu meminta orang yang ada di kuburan itu, maka tidak boleh seperti ini. Baca Al-Quran, baca Al-Fatihah dan sebagainya untuk arwah, maka ini adalah tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis nomor 581. Ini cetakan lain-lain ya, ini cetakan Darul Asimah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disebutkan oleh Imam Bukhari, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat, jangan kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal, mayit-mayit. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah menyelesaikan, telah melewati apa yang mereka telah lakukan. Rawal Bukhari, semua dari Imam Bukhari, telah selesai mereka urusannya. Wa rawa Tirmidzi, sebuah dari Imam Tirmidzi, Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, nahwahu, semisal itu. Lakin qala, akan tapi sebutkan di situ Nabi mengatakan, fatu'dul ahya, kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup dari keluarganya atau semisal itu. Di sini sahih. Maka di sini hukum mencerca mayit adalah haram. Disebutkan ya
ilal majruhin, kecuali memang orang-orang rawi yang dia itu lemah atau demikian mungkin takut untuk kemudian pemikiran itu tersebar dari kesesatan dia, maka boleh ya untuk mencerca pemikirannya demikian. Demikian juga jarhul majruhin, mencerca orang tersebut dari para rawi ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan semisalnya untuk menasihati umat. Insyaallah demikian. Ini selesai pembahasan kitabul janaiz dan akan masuk kitabuz zakah. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.